posisinya pas sebagai Menhan. Jadi kalau ditanya kualifikasi teknisnya oke, pas sebagai Menhan. Tapi masuknya Prabowo sebagai Menhan justru menimbulkan spekulasi politik. Orang yang menganggap diam-diam dukung Prabowo masuk kabinet, sebetulnya menginginkan agar supaya Prabowo melakukan sesuatu semacam ya aktivitas membangun kekuasaan di dalam tuh. Lalu muncul teori bahwa itu nanti ada keretakan di kabinet, maka sangat mungkin Pak Prabowo akan tampil sebagai penyelamat kabinet, atau bahkan lebih gila lagi analisnya mengambil alih kekuasaan dengan model triumvirat semacam itu tuh. Saya menganggap itu kekonyolan. Karena kalau Prabowo misalnya lakukan hal yang bagi Jokowi itu membahayakan kedudukan Jokowi nanti karena persaingan, maka yang pertama kali di reshuffle ada Prabowo. Jadi sangat mungkin juga Prabowo diumpankan di situ untuk bikin kesalahan supaya di reshuffle. Jadi analisis saja. Tetapi yang lebih berbahaya adalah berharap bahwa akan terjadi dua matahari di dalam kabinet. Itu nggak mungkin terjadi. Karena Prabowo dengan sendirinya, kalau orang anggap dia patriot, dia nggak akan lakukan itu. Kalau orang anggap bahwa Prabowo menyimpan strategi, maka Jokowi dari awal tahu strategi itu. Maka dia akan preemptif untuk mencegah Prabowo melakukan power building dalam kekuasaan. Jadi saya melihat bahwa apapun yang dilakukan Prabowo di dalam, tetap kesimpulan saya, dia adalah pembantu presiden. Hanya itu. Jadi orang menganggap lebih dari itu sesuatu yang ilusionis itu. Karena dia akan diintai, karena itu Menko-nya juga kan mengintai menterinya kan. Jadi dari awal sebetulnya harapan itu terlalu berlebihan, menganggap bahwa Prabowo bisa jadi tokoh oposisi di dalam kabinet itu, atau tokoh alternatif yang menunggu momentum atau mengintip keretakan rejim. Ya boleh sebagai keinginan, tapi sebagai fakta politik itu tidak mungkin terjadi. Karena akan dibatalkan oleh kroni Jokowi yang jauh lebih lengkap peralatan intelijennya. Sama dengan pembantu presiden, cuma orang merasa bahwa dia lebih bercahaya di publik, kira-kira begitu. Ya kenapa? Ya karena penampilan pribadi, bukan karena kekuasaan yang berlebih di situ tuh. Jadi kalau bilang ya jadi Perdana Menteri, memang jadi Perdana Menteri karena dia lebih fasih untuk mengucapkan pikiran rejim misalnya, atau membaca pikiran Jokowi lebih awal, atau membaca pikiran publik. Jadi Prabowo punya keahlian itu. Jadi dia akan jadi Perdana Menteri dari pers, bukan Perdana Menteri dari Jokowi. Nggak ada yang signifikan. Karena keputusannya kan pasti keputusan sidang kabinet kan. Jadi apapun yang diusulkan oleh Prabowo, kalkulasi ekonominya akan diperiksa oleh Menteri Keuangan. Sehat nggak secara anggaran proposal pertahanan misalnya, yang sekarang lagi diagungkan publik bahwa ada usulan untuk mendatangkan beberapa peralatan tempur mutakhir. Oh iya, boleh aja. Tapi APBN kan ada batasnya tuh. Jadi akan ada lagi semacam ketegangan antara Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan. Sama dulu zaman Pak Habibie kan begitu. Karena Pak Habibie memegang industri strategis, maka Habibie berhak untuk minta anggaran sebesar apapun. Pada waktu itu kita tahu teknolog di bawah pimpinan Pak Habibie dianggap oleh teknokrat di bawah pimpinan rejim Wijoyo, ekonom UI, menganggap bahwa seluruh proposal Habibie bagus, tapi secara anggaran nggak kuat. Maka bertentangan antara teknokrat dan teknokrat. Hal yang sama juga bakal terjadi di kabinet hari ini. Karena Prabowo pasti akan berupaya supaya memaksimalkan kehadirannya di bidang dan pengetahuannya di bidang pertahanan, dan itu berarti harus tersedia anggaran. Buat saya merugikan Gerindra tuh. Karena orang akan mencatat, saya bayangkan bahwa 2024 isu politik kita
akan berubah dari transaksi pergi pada etika politik gitu. Terutama karena para pendukung Prabowo itu bukan orang partai, tapi civil society, mak-mak profesional yang mengeluarkan uang secara pribadi untuk menghasilkan perubahan tuh. Jadi kumpulan energi itu akan cari cara lain karena menganggap bahwa bagian yang ideal dari perjuangan mereka itu tidak bisa dipahami oleh Prabowo atau bahkan Prabowo meninggalkan bagian ideal itu. Nah, yang ideal ini yang akan di maintain oleh kekuatan oposisi baru, bisa PKS atau bisa PAN atau bisa Demokrat. Tapi yang lebih dekat dengan isu moral kan jadinya PKS kan, karena PAN dan Demokrat ya separuh berharap nggak dapat. Ya, pasti dengan sendirinya dia akan beroposisi, itu udah wataknya karena nggak ada di kekuasaan akan beroposisi. Pak SBY tentu punya cara berpikir lain, PAN mungkin setelah Kongres ada ketua baru juga cara berpikir lain, tapi tetap dia tidak akan berada di kekuasaan, itu poinnya. Tetapi dia tidak akan juga secara maksimal mengambil wilayah moral yang ditinggalkan oleh Prabowo yang diasuh sebetulnya oleh kehadiran Sandi itu. Jadi saya melihat bahwa orang akan lebih percaya pada Sandi ketimbang Demokrat maupun PAN, tokoh Demokrat maupun PAN, bila Sandi bisa memberi kesan bahwa dia masih memelihara energi etis yang ditinggalkan oleh emak-emak, yang ditinggalkan oleh masyarakat sipil yang menghendaki Gerindra beroposisi. Nah, kalau Sandi lakukan itu, Sandi dapat poin. Jadi satu kaki Sandi pasti ada dalam politik, satu lagi mestinya ada dalam masyarakat untuk merawat harapan-harapan publik yang tertunda atau tertinggal karena masuknya Prabowo ke kabinet. Enggak. Bukan karena wataknya, tapi karena kalkulasi rasional. Bahwa balik ke oposisi itu akan makin menenggelamkan Gerindra. Jadi dia akan ada bersama-sama di situ. Kemana arah kapal itu, mungkin berlabuh darurat, dia juga akan ada dalam skotch yang sama dengan mereka akan berlabuh darurat. Iya, jadi Prabowo dulu berjanji, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang dengan terpaksa dia mesti katakan, saya akan timbul tenggelam bersama Jokowi. Sebenarnya saya terkejut karena saya duga dulu bahwa Pak Luhut tidak akan lagi ada di dalam kabinet karena dulu disebut LBP adalah menteri segala masalah dan orang akhirnya melihat bahwa sebetulnya dia menjadi menteri yang menghasilkan segala masalah gitu kan. Nah, atas kalkulasi itu saya anggap enggak, tapi tiba-tiba ada lagi di situ. Sekarang kita mau membaca kira-kira apa yang menyebabkan Jokowi pada akhirnya harus mengundang Pak Luhut kembali ke dalam kabinet. Tentu kesan pertama publik adalah bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggantikan fungsi LBP di dalam urusan politik non kabinet. Jadi kasakusuk politiknya itu keahlian Luhut. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau itu fungsinya, kenapa dia diangkat jadi Menko Maritim Yuntoh Inter Investasi itu. Mestinya nama kabinet itu jangan investasi tapi Menko Maritim dan Intervensi. Karena Pak Luhut jago dalam mengintervensi seluruh kebijakan menteri kan. Jadi itu sebut saja satir saya terhadap LBP. Tapi faktanya LBP tetap orang kuat di dalam urusan politiking sebetulnya. Lebih dalam bidang itu tuh. Kalau bidang lain ya bidang teknokratik ya Menko serahkan itu pada departemen teknis. Tapi kebutuhan untuk memelihara isu politik dalam upaya untuk menjaminkan investasi itu yang menyebabkan Luhut diundang masuk ke situ. Jadi keahlian itu nggak mungkin digantikan misalnya oleh
sebut aja BG atau siapa yang memang kimia batin dengan Jokowi kurang kental. Luhut kan kimia batinnya kental karena sama-sama punya usaha yang sama, udah saling sama kenal dan sama-sama tahu tentang sebut aja underlying politics yang bekerja melampaui teknokrasi. Kan kabinet Jokowi kan dibayang-bayangi oleh semacam sebut oligarki atau bahkan orang sekarang sebut hanya 1-2 gelintir orang yang ingin memelihara investasi dan mesti mengamankan yang disebut sebagai the plutocracy. 1-2 orang kaya yang menghendaki agar supaya investasi dia diamankan ke depan. Nah itu yang tahu cuman Pak Luhut dan Pak Jokowi karena mereka kental secara kimia di dalam bidang itu. Ya itu analisa sekundernya mungkin begitu, dianggap bahwa Prabowo punya potensi untuk membangun kabinet di dalam kabinet karena itu counter feeling force-nya, kekuatan pengimbangnya pasti Luhut karena Luhut mengerti Prabowo tuh, dan saya kira juga Prabowo tahu ya diam-diam sebetulnya diminta juga untuk bukan memata-matai tapi mengimbangi maneuvering Prabowo atau potensi maneuvering Prabowo di kabinet. Karena itu mesti jenderal versus jenderal misalnya dalam soal itu, mesti pebisnis yang ngerti tentang aktivitas bisnis di bawah meja, Luhut mengerti, Prabowo juga mengerti. Jadi ini dua kemampuan yang setara yang akhirnya dibutuhkan oleh Jokowi. Saya kira akan lebih kecil itu. Karena media massa akan mengalihkan kameranya pada Prabowo tuh, karena Prabowo bintang baru di situ. Jadi Luhut mungkin akan diabaikan oleh televisi, kecuali dia bikin isu kontroversial terhadap Prabowo, baru orang anggap itu sebagai isu tuh. Tapi kalau soal investasi segala macam ya orang udah bikin prediksi bahwa ya yang terjadi di Indonesia sekarang ada deindustrialisasi itu, justru investor keluar nggak mau ke Indonesia. Jadi kemampuan Pak Luhut juga akan diragukan, walaupun beliau mengatakan dia mampu ya, tapi iklim bisnis internasional menganggap bahwa Indonesia bukan lagi tempat layak untuk investasi. Apalagi isu radikalisme dipaparkan terus, orang merasa nggak aman sebetulnya Indonesia itu. Dan Pak Luhut bukan bagian yang mampu untuk mengkonten isu radikalisme itu. Nggak lagi. Karena dulu kabinet itu lebih homogen dari sekarang, sehingga intervensi Luhut misalnya untuk membereskan apa yang macet atau menambah kemacetan itu keahlian khusus Luhut sebagai sinisme publik bahwa beliau mampu untuk menguraikan masalah, tapi hasil uraiannya justru membuat lebih kusut lagi. Nah itu terjadi ketika kabinet Jokowi lebih homogen dari sekarang. Sekarang lebih heterogen. Dan yang lebih penting adalah periode terakhir Pak Jokowi sendiri mengatakan dia tidak punya beban. Sinyal itu dibaca oleh politisi yang ada di dalam kabinet, kami juga tidak punya beban. Maka mari rame-rame melakukan ya black market di dalam politik itu. Jadi akan lebih parah sebetulnya rampok-merampok dalam kabinet, rebut-merebut anggaran, tukar tambah proyek segala macam. Dan Pak Luhut peran itu tidak mungkin dia mainkan lagi sebagai mediator atau sebagai penyelesai masalah, karena masalahnya ada di dalam kabinet yang tidak bersih sebetulnya, karena komponen-komponen yang di dalam bukan orang yang Pak Jokowi kan mau mengatakan ini kabinet yang isinya adalah orang-orang yang punya pandangan yang sama terhadap Indonesia. Ya itu normatifnya, tapi faktanya kan itu kumpulan dari orang yang pandangannya berbeda-beda. Apalagi wamennya bisa bertentangan dengan menteri. Kan etikanya kalau mau angkat wamen, ya minta pada menterinya kan supaya dia bisa kerjasama. Kalau menterinya beda dengan wamennya, partainya, maka nggak mungkin terjadi. Secara psikologi
mereka akan saling membatalkan itu. Nah, Luhut akan alami kesulitan di bidang itu.